Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukmini akan mereview buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan, Memor Luka Seorang Muslimah. Nah, dari judulnya saja ini sudah sangat kontroversial. Mengapa demikian? Karena isi dari dalam buku ini adalah kisah nyata, di mana pengakuan dari sang penulis di akhir buku ini mengatakan bahwasannya buku ini merupakan fiksi dengan bahan baku yang sepenuhnya mengambil dari kisah nyata dan juga wawancara. Buku ini menceritakan seorang muslimah sekaligus mahasiswi baru namanya Nida Kirani yang saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Lewat satu pesantren yang ada di salah satu pondok Ki Ajeng, Nida Kirani ini mulai mengikuti sebuah pengajian di mana pengajian itu letaknya berada di Masjid Tarbiyah dan membahas tentang soal-soal keislaman. Nah, Nida Kirani ini dikenal sebagai sosok yang taat. Tubuhnya dihijabi oleh jubah sekaligus jilbab besar yang merupakan semua waktunya itu dihabiskan hanya untuk sholat, baca Al-Quran, dan juga berzikir. Tidak bisa dipungkiri, Nida Kirani ini tiap harinya hanya mengonsumsi roti ala kadarnya di sebuah pesantren. Cita-citanya hanya satu, ingin menjadi muslimah yang beragama secara kafah. Tapi di tengah perjalanan, Nida Kirani ini diterpa oleh badai kekecewaan, di mana organisasi garis keras itu sudah yang mencita-citakan tegaknya Islam di Indonesia dan juga mengidealkan agama Islam secara kafah, ini malah tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Organisasi garis keras itu sudah merampas nalar kritis sekaligus imannya. Setelah kejadian seperti itu, setelah diterpa kekecewaan, maka Nida Kirani ini frustasi. Dan frustasinya itu dilampiaskan dengan melakukan seks bebas dan juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Di tengah perasaan kekecewaan terhadap organisasi, agama, bahkan Tuhannya sendiri. Setelah usai bercinta, Nida Kirani ini hanya mengatakan, "Aku hanya ingin Tuhan melihatku. Lihat aku Tuhan, maka akan kutuntaskan keberontakanku kepadamu." Itu katanya si Kirani setelah usai bercinta. Dari petualangan seksnya tersebut, maka tersingkaplah topeng-topeng kemunafikan dari para aktivis, baik itu aktivis kiri maupun kanan. Bukan hanya seorang aktivis, tapi juga seorang pejabat pun, DPRD, bahkan dosennya, itu sudah terungkaplah topeng kemunafikan. Karena apa? Karena mereka sudah melantangkan dan meneriakkan tegaknya moralitas. Bukti yang memberikan secara utuh bagaimana proses seorang awam itu menjadi fanatik dalam beragama. Menurut saya, hal yang paling urgen dan hal yang paling menarik untuk kita baca dalam buku ini adalah pemikiran-pemikiran dan perasaan yang Kiran alami ini. Tiap kali dicekokin oleh doktrin-doktrin keagamaan seorang awam yang dikupas tuntas sebelum kemudian diperkokohkanlah dogma-dogma keagamaan. Nah, khususnya lagi para mahasiswi yang ingin mencari jati dirinya di sebuah organisasi yang ada di universitas. Silakan lihat dulu keislamannya seperti apa. Jangan seperti Nida Kirani alami ini. Ini sebuah pelajaran buat kita. Seperti itu. Mungkin sebelum saya pamit undur diri, saya Lukmini. Sebelum saya pamit undur diri, buat warga Indonesia, khususnya mahasiswa IAIN Madura dan juga sahabat-sahabat PMII, tetap stay di rumah, jaga kesehatan,
Dan semoga bumi kita cepat pulih seperti sedia kala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.